Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam renungan pagi. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan yang menjadi ayat bahan renungan kepada kita adalah Yohanes 12 pada ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa meminyaki kaki Yesus adalah peristiwa sebelum 6 hari sebelum Paskah orang Yahudi. Ketika itu Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania, singgah di rumah seorang Maria, saudara Lazarus dan Marta. Dan keluarga ini menyambut Yesus dengan mengadakan perjamuan bagi murid-muridnya. Tentunya dalam perjamuan itu ada hal yang peristiwa yang begitu melekat. Kenapa Maria dan Marta mengundang Yesus untuk dalam perjamuan? Yaitu karena Yesus pernah membawa sebuah pembaharuan dalam hidup mereka. Yaitu pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan dalam perjamuan makan tersebut kita bisa melihat Maria meminyaki kaki Yesus dengan setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya. Dan tentu hal itu mengundang perhatian orang-orang yang ada di situ. Tidak terkecuali murid-murid Tuhan Yesus. Dari peristiwa ini ada beberapa hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa peristiwa meminyaki kaki Yesus itu merupakan kesukacitaan Maria dan keluarganya berjumpa dengan Yesus. Kesukacitaan itu adalah oleh karena mereka sudah pernah mengalami cinta kasih Tuhan terhadap Lazarus yang dibangkitkan. Dan hal itu yang membuat Maria mengabaikan nilai materi minyak narwastu yang begitu mahal harganya. Dan bisa kita melihat totalitas penyerahan hidup keluarga ini kepada Yesus sebagai bukti di mana mereka melihat anugerah yang begitu besar yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Karena itulah Maria bersukacita dan bersyukur. Maka dia tidak lagi menilai apa yang dilakukannya kepada Yesus itu sebagai sebuah pemborosan atau sebagai sesuatu yang tidak berguna untuk dilakukan. Maria mampu menyadari cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan berupaya untuk mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Hal itu yang diprotes oleh Yudas Iskariot. Yudas memprotes karena mahalnya harga minyak narwastu itu. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak diberikan saja kepada orang miskin? Dan ternyata tindakan Maria dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya Yesus menghubungkan perminyakan kaki Yesus itu dengan penguburan dirinya. Di dalam kematiannya, soal yang diangkat oleh Tuhan, materi tidak lagi menjadi penting. Karena ada nilai yang begitu besar yang dikorbankan, yaitu anugerah Allah yang begitu besar. Yang kedua yang menjadi renungan kepada kita adalah minyak narwastu itu biasanya diurapkan di kepala orang. Tetapi oleh Maria, minyak yang mahal itu justru dituang di kaki Yesus. Dan selanjutnya Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bapak Ibu saudara-saudara, menyeka kaki dengan rambut bukanlah suatu hal yang biasa dilakukan pada waktu itu. Justru dianggap tidak pantas. Karena wanita Yahudi umumnya tampil berkerudung. Dan mereka tidak melepaskan ataupun tidak mengurai rambutnya di muka umum. Tapi justru di ruangan tertutup. Oleh sebab itu melepaskan rambut di muka umum seperti yang dilakukan oleh Maria, apalagi menyekanya di kaki Yesus, itu adalah sebuah tindakan untuk menunjukkan betapa besar kerendahan hatinya
dan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Maria merendahkan diri sedemikian rupa karena dia tahu kepada siapa dia berhadapan. Dan dia merasa ketidaklayakan dirinya menerima Yesus hadir di rumahnya. Maria melihat tidak ada cara lain yang pantas untuk bersyukur dan menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus selain daripada meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya yang adalah mahkotanya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka tidak hanya minyak narwastu yang begitu mahal harganya yang dia berikan, bahkan harga dirinya sebagai seorang wanita yang hidup di dalam budaya Yahudi, dia pun tanggalkan dengan membuka penutup kepalanya dan meminyaki Yesus dengan menggunakan rambutnya. Hal ini tidak biasa dilakukan di dalam tradisi Yahudi. Pengurapan minyak narwastu oleh Maria menjelang kematian Yesus adalah pemberian total dari Maria yang mengalami perjumpaan, yang merasakan anugerah Tuhan yang begitu hebat dalam dirinya. Oleh sebab itu pemberian total yang juga dinyatakan Tuhan Yesus melalui kematiannya. Pemberian nyawa Yesus adalah sebuah pemberian yang sangat berharga. Nyawa Yesus yang begitu bernilai untuk umat manusia yang dikasihi. Dia rela memberikan yang terbaik dari dalam dirinya, yaitu nyawanya sendiri. Maria juga memberikan yang terbaik karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, penyerahan diri dan totalitas Maria juga memberikan renungan kepada kita, yaitu untuk siapa kita hidup dan pelayanan seperti apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita sudah pernah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dan siapa yang memotivasi kita? Kenapa kita melakukan sesuatu? Apakah karena kita merasakan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan kualitas yang terbaik dalam hidup ini, totalitas hidup kita, ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu? Pengorbanan semacam apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Tuhan kiranya menolong kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, melihat kepada Maria yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.